Baik, terima kasih Pak Ruli dan sahabat Piraset. Sebelum kita lanjutkan ke materi berikutnya, ada satu fitur baru di M-Stock yang nggak boleh kelewatan. Kali ini kamu bisa pesan IPO langsung di aplikasi M-Stock dengan cara mengklik button e-IPO yang berada di sebelah kiri bawah, tepat di sebelah button HCS 2025. Setelah itu, sahabat Piraset akan diarahkan ke halaman berikut di mana sahabat Piraset bisa langsung melihat saham-saham yang akan listing dan sahabat Piraset bisa langsung ketuk bannernya untuk memesan IPO. Nah, untuk kali ini kita tahu ada beberapa saham yang akan IPO yang rasanya cukup diminati oleh banyak masyarakat. Nah, salah satunya adalah IPO dari CDIA. Kenapa ini begitu heboh? Kita mau langsung bahas secara langsung bersama dengan founder dan CIO dari Stockwise, Ko Andri Hakim. Langsung saja kita sapa, sudah bergabung dengan kita pagi hari ini. Halo, selamat pagi Ko Andri. Halo, pagi Glenda. Apa kabar Ko Andri? Baik, baik. Oke, ini hitam-hitam bukan berarti kita lagi sedih dengan keadaan IHSG nggak sih, Ko? Bukan, Oh, bukan. Backgroundnya aja. backgroundnya aja. Nah, Ko Andri ini kan salah satu investor yang cukup di look up ya oleh banyak orang gitu. Nah, Ko Andri belakangan ini sering juga menyebut-nyebut mengenai investasi atau IPO CDIA. Boleh cerita nggak sih, Ko, apa yang menarik dari seorang Ko Andri dilihat dari IPO CDIA ini? Kalau saya sebenarnya udah nunggu IPO CD ini mungkin dari 2 bulan lalu ya. Mhm. Jadi saya dan teman-teman dari Stockwise juga saya udah bilang kalau mau yang pasti bisa naik, menurut saya ini salah satu saham yang ditunggu-tunggu ya CDI ini ya. Terus apalagi kalau saya kan menganalisa itu kan nomor satu dari pihak owner dulu ya. Nah dari CDI itu kebetulan ownernya itu udah kompeten lah ya. Kalau kita lihat saham-sahamnya dari semua IPO-IPO-nya selalu sahamnya naik gitu ya dari brand, cuan ya. Semua sahamnya rata-rata naik lah. Tuh. Kalau kita lihat dari cuan aja IPO di harga 200 terbang sampai ke 10 ribuan gitu kan ya. Nah, ini juga kurang lebih IPO juga mirip-mirip ya di 190. Jadi menurut saya ada potensi sih, potensi naik seperti itu. Oke, kita boleh langsung direct aja nggak sih Ko? Dari Ko Andri Boleh. sendiri tetap disclaimer on gitu ya. Yes, Target tetap harga disclaimer. CDIA berapa kok? Kalau cuan tadi dari 200 ke 10.000. Kalau CDIA dari berapa ke Kalau berapa nih? menurut saya CDA ke seribuan bisa ya, Ke harusnya 1.000 ya. bisa. Oke, dengan time Iya. frame yang mungkin kita nggak bisa tentuin gitu ya. Yes. Time frame-nya mungkin ya nggak lama mungkin ya setahun atau 2 tahun mungkin bisa ya. Oke, jadi tetap investing ya long term, kita nggak bisa expect dia langsung beberapa kali area dan langsung mencapai harga yang ditentukan gitu ya. Betul, betul. Contohnya di cuan juga sebelum dia naik ke 10 ribu kan koreksinya juga banyak ya. Jadi tentunya nggak mungkin langsung, tapi bertahap lah. Naik turun seperti itu. Baik, nah untuk penjataan sendiri nih Ko Andri, yang kita dengar ini cukup kering ya untuk penjataan CDIA sendiri. Betul, betul. Cukup cukup sulit ya. Tadinya saya dengar-dengar kan beredar di luar sana ada yang dapat banyak gitu. Ternyata pas udah hari-hari ini nih, hari pooling ini ya, ternyata semuanya itu pada nggak dapat ya. Oke. Kecil banget gitu loh. Jadi menurut saya, contohnya misalnya yang dilepas ke publik itu kan 10%, sekitar 12 miliar ya. Kenyataannya itu pasti lebih lebih dikit dari 12 miliar itu masyarakat yang dapat. Mungkin cuman 2 miliar atau 3 miliar seperti itu. Mungkin cuman 2 atau 3% lah yang bisa didapat sama masyarakat. Sisanya menurut saya pasti grupnya mereka lah yang ngambil. Jadi menurut saya pasti sahamnya kering gitu loh. Oke, nah jadi jatah masyarakat tidak seperti yang digadang-gadang di awal, bisa jadi kemungkinan lebih kecil ya kok ya. Lebih kecil, sangat kecil menurut saya. Kalau misalnya mungkin kalau kita punya uang ratusan miliar aja kita kita bom nih di IPO gitu ya ratusan miliar itu mungkin cuma dapat paling besar 1 M mungkin ya gitu. Sangat susah banget ya. Kecil banget. Baik, dengan dana yang kita asumsikan dilepas di retail atau masyarakat cuma 2 miliar, kita tahu raupan dana yang akan dicapai itu sekitar 2 triliun lah 2 paling sedikit triliun. ya kok ya. Jadi Betul, betul memang sekali. untuk retail itu kita hanya menguasai sekian persen, mungkin nggak nyampe 1% kali ya dari dana yang total akan diraih gitu. Betul, 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 betul Oke. sekali. Nah, untuk prospeknya sendiri nih kok, kita tahu dari dana raupan ini dia akan membagi ke beberapa entitasnya. Apakah ini salah satu faktor juga yang menurut kok anti menarik, jadi CDIA masih bisa grow lagi ke depannya? Iya kan dia 60% dimiliki sama TPIA ya Chandra Asri. Chandra Asri sendiri kan dimiliki sama BRPT ya, Barito ya.
Jadi menurut saya potensinya masih bagus. Terus kalau kita lihat juga di sini kan PI-nya baru 39 sampai 44 kali ya. Sedangkan kalau industri dia yang sejenis itu udah sampai 99 sampai 100 kali gitu. Jadi ya masih ada potensi upside lah seperti itu. Ya kalau Oke. misalnya cuman 100% harusnya dapat ya. Oke, Seperti jadi itu. Ko Andri masih optimis banget kalau misalkan CDI ini masih belum mencapai harga target yang sebetulnya gitu ya? Betul, betul, betul. Terus Oke. terutama ya dari pemilik emitennya sendiri ya Pak Prayogo Pangestu ya. Jadi reputasi dia kalau di pasar modal udah nggak diragukan lagi ya. Jadi biasanya saham-saham yang di IPO itu biasa selalu naik, selalu terbang gitu loh. Oke. Apalagi yang saya dengar itu setelah TPA ini, setelah CDIA ini dia ada IPO berikutnya lagi gitu loh. Jadi yang ini nggak mungkin dia gagal. Karena kalau ini dia hancur, yang berikutnya dia hancur. Karena dia, saya dengar tuh dalam 2-3 bulan ini, ya atau 1-2 bulan ini bakal ada IPO berikutnya dari Pak Prayogo Pangestu ya. Oke, kita belum Jadi tahu nggak yang mungkin mana yang ini ya, hancur gitu. tapi udah ada long term plan-nya berarti ya Ko Andri ya? Sudah, mereka sudah ada long term plan-nya. Oke, mungkin boleh tanya sedikit kenapa Ko Andri begitu mementingkan owner atau siapa sih di balik satu saham gitu? Iya, karena menurut saya saham ini bisa ke arah mana itu sebenarnya yang terpenting itu tergantung dari ownernya ya. Kalau ownernya kepentingannya jauh, long termnya panjang, ya bisa saham ini mengikuti kepentingan owner. Tapi kalau misalnya ownernya cuman butuhnya uang, dia butuhnya short term gain, ya biasa sahamnya nggak kemana-mana gitu. Jadi biasa saham-saham IPO yang sukses itu tergantung kepentingan ownernya. Kalau kepentingan owner jangka panjang, dia sukses IPO-nya. Kalau ownernya kepentingannya cuma uang semata gitu ya, cuma short term, cuma maunya uang doang, ya biasa sahamnya nggak kemana-mana, naik bentar udah gitu dia crash gitu loh. Nah kalau saya lihat Pak PP ini menurut saya dia udah kepentingan yang lebih besar itu mungkin nama baik ya, nggak cuman uang doang ya. Kalau uang mungkin dia udah cukup banyak lah. Jadi menurut saya pasti eh, dia jaga nama baik lah, sahamnya pasti bisa bisa terjaga lah, minimal naik lah gitu dari harga dari harga IPO-nya ya seperti itu. Oke, nah sebelum tadi kita wawancara nih dengan Konri, saya juga sudah sempat menyebutkan memang ada rentetan IPO-IPO lain kan yang menyusul dia, gak cuma CDIA. Nah dari semua itu, Betul. kenapa Konri memilih CDIA? Atau ada IPO lain nih yang Konri juga masih tertarik untuk ikutan beli? IPO yang lain ada juga menurut saya yang menarik ya. Mungkin menurut saya koin itu menurut saya lumayan menarik juga selain CDIA ya. Tapi kalau misalnya yang ownernya Konglo ya udah pasti CDIA gitu loh. Kalau koin menurut saya menarik di industrinya aja ya. Karena industrinya kripto ya, perusahaan kripto yang baru yang IPO pertama kali ya, seperti itu. Baik, oke Konri boleh berikan saran dan tips nih untuk sahabat Piraset, terutama yang baru pertama kali trading atau antri beli saham IPO. Kalau antri beli, contohnya misalnya kalau IPO itu sebenarnya kita harus hati-hati ya, kita harus bisa pilih-pilih IPO mana yang potensi, IPO mana yang nggak potensi. Karena IPO itu banyak jebakannya juga. Nah, kalau kita udah bisa milih IPO mana yang bakal sukses itu kemungkinan besar suksesnya tuh tinggi sebenarnya. Kayak contohnya misalnya di CDIA ini potensi suksesnya menurut saya sangat tinggi sih, karena kalau dari potensinya kinerja keuangannya juga bagus ya saya lihat ini kalau dari data itu 2024 itu ke 2025 itu pendapatannya juga ada bertumbuh ya, ada kenaikan sekitar 35% ya. Terus portfolionya juga saya lihat bagus ya, ada di PLTS, SPKLU, PLTGU ya. Ada logistik juga, pelabuhan, ada utilitas air. Eh, jadi dia bidangnya juga nggak terkonsentrasi di satu bidang ya. Di bidang itu lumayan banyak, jadi lumayan aman gitu dari segi bidang ya. Terus grupnya Barito juga lumayan ya, Chandra Asri ya, grupnya juga banyak lah. Jadi menurut saya kalau dari sisi uang tuh mereka kuat banget lah. Jadi ini potensi kekuatan dari IPO-nya CDIA. Mungkin kalau kelemahannya sendiri, kelemahannya ya itu ya mungkin PI-nya lumayan besar, PI-nya 43, 48. Tapi kalau saya itu memang dari dulu saya investor yang nggak terlalu perhatiin PI gitu. Yang saya perhatiin itu sebenarnya growth. Saya lebih growth investor daripada value investor ya.
Karena menurut saya di bursa saham itu banyak perusahaan yang value yang murah tapi nggak kemana-mana gitu loh. Sedangkan banyak perusahaan yang PE-nya udah besar, BV-nya udah besar, tapi harga sahamnya malah naik tinggi gitu loh. Karena perusahaan ini bertumbuh, growth-nya bertumbuh, lalu ownernya juga menjaga nama baik perusahaannya gitu. Jadi bisa bisa keep up sama fundamental perusahaannya gitu. Jadi kadang perusahaan yang mahal bisa lebih mahal, kadang yang murah nggak kemana-mana. Kalau menurut saya sih seperti itu ya. Seperti itu. Baik, nah Konri mungkin satu pertanyaan terakhir nih. CDIA ini secara kepemilikan ternyata sedikit memiliki saham ratu gitu ya. Apakah ini menjadi sentimen yang baik menurut Konri untuk kedua saham ini sendiri? Iya, menurut saya itu jadi peluang bagus juga sih sebenarnya. Jadi potensi baik juga ya. Gitu. Jadi memang dia sangat terdiversifikasi ya. Jadi nggak untungnya nggak cuma dari satu tempat, dia keuntungannya dari banyak tempat seperti itu ya. Oke, dan itu menjadi poin yang menurut Konri menarik dan growth-nya itu menjadi lebih besar lagi kemungkinannya ya. Betul. Paling kalau tantangan menurut saya misalnya paling misalnya kalau ada proyek yang tertunda atau tantangan lingkungan atau regulasi ya paling tantangannya itu aja sih atau harga-harga komoditas paling tantangannya itu sih. Cuman kalau saya lihat kemarin Danantara aja mulai mau invest ke TPIA itu menurut saya bakal disupport sama pemerintah kali ya. Menurut saya seperti itu. Oke, jadi all in all kayaknya sentimennya sangat-sangat positif ya untuk IPO CDIA ini. Sangat positif dan kalau menurut saya kalau misalnya teman-teman ada yang mau ambil IPO CDA menurut saya harus ambil sebesar-besarnya gitu loh. Contohnya kalau kita masuk uang kita nggak boleh masuk uangnya di kecil gitu loh. Kita masukin uangnya harus lebih besar karena nanti yang kita dapat tuh cuman kurang dari 1%. Jadi kalau bisa masukin uangnya lebih maksimal gitu. Jadi misalnya kalau punya uangnya 100 juta ya misalnya kita mau belinya 10 juta nih tapi punya uangnya 100 juta kita harus masuknya 100 juta gitu loh. Karena nanti yang dapat sebenarnya itu lebih kecil gitu loh. Jadi harus masuknya lebih besar seperti itu strateginya untuk kita berinvestasi di saham-saham IPO yang bakal naik ini. Gitu. Oke, yang penting pakai uang dingin ya kok ya Betul, investasinya. tetap uang dingin. Oke, Gitu. berarti Nanti Konri all in dong nih barangnya kemarin. bakal dapat gimana? Sorry, Glenda. Kemarin all in dong nih antri CDIA, kan sebesar-besarnya ya. Sebesar-besarnya tapi ya nggak all in lah, sebagian lah, sebagian. Iya, takutnya kemarin market Jumat turun nih karena kok Andri tarik semua nih untuk antri IPO CDIA. Oh Banyak yang enggak. bilang ya kok ya. Enggak. Saya udah ada uang dingin kok. Saya udah ada uang dingin yang memang saya udah siapin buat beli CDA. Jadi saya nggak ganggu portfolio yang lain. Gitu. Oke, baik. Ada pesan terakhir kok untuk sahabat Miraset tentunya? Eh, Pesan-pesan saya menurut saya berapa bulan ini banyak saham yang menarik ya dari Pak PP. Jadi harusnya kita tunggu aja lah. Harusnya bagus. Nanti kan dia listing tanggal 8 ya. Tanggal 8 Juli. Jadi harusnya dari situ sahamnya ya mungkin bisa beli lagi nanti pas ada koreksi ya. Seperti itu. Kalau mau beli besar, lebih besar lagi pasti tunggu koreksi dari market. Mungkin kita bisa beli besar CDIA-nya ya. Oke, baik. Ko Andri, thank you banget untuk pagi hari ini sudah berbagi insight bersama sahabat Miraset. Thank you so much Glenda dan Mirai Asset Team udah undang saya ya di acara Mirai Asset ini nih. Thank you banget Ko Andri. Sukses dan sehat selalu ya Ko Andri. Thank you teman-teman semua.